Baik, perkenalkan nama saya Christina Adel, saya dari kelas Bisnis Digital 22 Malam. Saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan data, di mana data yang saya ambil dari kaggle.com, lalu saya olah di Google Colab. Pertama, kita buka google.com. Di sini itu saya sudah mendapatkan data yang saya inginkan, yaitu judulnya Indian Premier League CSV dataset. Di sini uh, ketika kita scroll ke bawah, itu tuh ada data kayak gini modelannya, kayak gini. Terus ada nanti di sampingnya ada tulisan unduh, ada download. Kita klik, lalu nanti dia akan unduh dan dia akan kesimpan di file explorer. Dan saya sudah unduh, terus saya udah simpan di file explorer juga. Di sini ada bal by bal dalam bentuk Excelnya. Lalu kita buka ya. Di sini seperti ini ya, data yang saya dapatkan dari kaggle.com. Setelah itu kita operasikan ke Google Colab. Google Colab kita buka. Oke, di sini langsung tampilannya seperti ini. Lalu kita cari file yang akan kita ubah, file yang akan kita codingkan. Kalau judul file saya ini ada ujian tengah semester bal by bal, karena memang ini tugas saya untuk UTS, jadi saya namain ujian tengah semester bal by bal. Dan di sini saya sudah mencobanya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang saya pakai untuk menjalankan data CSV yang saya dapat dari kaggle.com. Baik. Tunggu sebentar. Oke. Di step pertama ini ada yang namanya install libraries, dan di sini itu keterangannya itu kita menginstal libraries Pandas, Numpy, Scikit-learn, dan Matplotlib serta Seaborn. Kenapa kita harus install? Karena library Pandas, Numpy, dan lain-lainnya ini yang akan kita gunakan di aplikasi Python ini. Kita running. Lalu step keduanya itu ada import libraries. Jadi tadi yang kita unduh, kita import. Kita running. Oke, sedikit saya akan menjelaskan. Jadi ini import pandas as pd. Jadi pd ini ibarat singkatan dari si pandas. Dan yang kedua ada import numpy as np, itu np itu singkatan dari numpy. From clean import preprocessing. Dan yang berikutnya ada from matplotlib import pyplot as plt. Nah, plt ini adalah pyplot disingkat jadi plt. Dan yang terakhir itu ada import seaborn as sns.
Nah, SNS ini adalah seaborn. Terus step 3 itu ada load dataset, kita running. Ternyata hasilnya error. Kenapa error? Karena dataset yang kita mau pakai itu kita belum upload ke si Google Colab ini. Baik, kita hapus dulu. Lalu kita upload. Kita cari di download yang sudah tadi kita unduh, dan di sini ada bal, kita open. Oke. Di sini sudah nongol ada bal CSV. Di sini ada titik 3 di pojok kanan ini, kita klik. Lalu kita copy paste. Kita taruh di sini. Kita paste. Kita running. Sukses. Dan di sini kita jalankan untuk menampilkan semua data itu, data apa sih? Datanya itu data dari si bal CSV ini yang sudah kita download di kaggle.com. Yaitu rumusnya DF atau disebut dengan data frame. Kita running, ya, keluar seperti ini. Sesuai dengan yang tadi kita lihat di Excel, tapi mungkin kalau di Excel itu kan tadi yang berantakan, yang tidak sesuai dengan kolom-kolomnya. Tapi kalau sudah di running, dia akan seperti ini, sesuai dengan kolomnya. Baik, kita lanjut. Di sini ada DF column. Nah, DF column ini gunanya apa? DF column ini gunanya untuk memberitahu kita bahwa variabelnya itu apa aja sih yang ada di file yang udah kita download. Kita running, ya nongol sama seperti di kolom yang di atas yang kita tampilin semua data tadi. Ada match ID, innings ID, over ID, ball ID, team betting ID, team bowling ID, dan lainnya. Lalu kita lanjut ke bawah. Di sini ada dataset deskripsi. Nah, dataset deskripsi ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendeskripsikan apa sih variabelnya itu. Misalnya kayak contohnya saya ambil itu ada match ID. Nah, match ID ini kan variabelnya. Nah, arti dari match ID ini apa? Deskripsinya yaitu nilai khas dari ID string. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bawah ke step 4, yaitu ada data exploration. Nah, di data exploration ini saya akan menampilkan semua baris dan kolomnya. Kita running. Untuk merunningnya bisa klik shift plus enter juga. Oke, di sini ada nongol sama seperti yang di atas. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu ada menampilkan baris pertama, yaitu disebut dengan digunakan juga rumusnya, yaitu DF head tutup kurung dan buka kurung. Di sini gunanya itu untuk menampilkan baris pertama. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, di sini kan ada variabel, ada match ID, innings ID, over ID, dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada kolom pertamanya. Nah, kolom pertama yang dimaksud ini tuh bukan berarti cuma kolom nolnya aja, tapi kolom pertama itu apa namanya, kolom yang teratas. Jadi misalnya kayak 0 sampai 4 itu kan berarti dia kolom teratas. Jadi disebutnya dengan kolom pertama atau baris pertama. Dan yang kedua itu ada DF tile. Nah, DF tile ini gunanya untuk apa? Untuk menunjukkan baris terakhir. Kita running. Maaf. Nah, di sini baris terakhirnya itu ada di urutan ke 13 ribuan lah ya. Nah, di sini tuh baris paling terakhir yang ada di data frame kita. Nah, di sini ada DF info, kita jalanin, itu menampilkan ringkasan data frame. Di sini bisa dilihat. Ya, di sini ada kolom no count data type.
Dtype itu maksudnya datanya itu tipenya apa? Apakah objek atau apakah dalam bentuk angka, seperti itu. Terus lanjut, bisa ada menampilkan ringkasan statistik deskriptif, yaitu rumusnya df titik describe. Nah, di sini ada statistiknya, count-nya berapa, min-nya berapa, minimalnya berapa, persenannya, dan sampai dengan maksimalnya. Baik. Di sini saya menambahkan df kolom kodenya karena di sini itu kan disuruh untuk menampilkan spesifik kolom atau atribut dari si variabel itu. Nah, kenapa saya tampilin si df kolom ini biar mempermudah saya biar untuk untuk menulis atau mengketik variabel dari data frame saya. Karena kan yang kita tahu ya, Python itu kan sedikit sensitif. Kalau kita ada kesalahan tulis sedikit aja itu bisa berpengaruh dan codingan kita itu bisa error. Makanya saya download ini makanya saya bikin kode itu df columns untuk mempermudah. Jadi di sini tuh kan untuk menambahkan spesifik kolom atribut variabel. Nah, description-nya itu kan sama dengan df. Nah, ini dimasukin nih variabel kita semuanya, yaitu tadi match ID, innings ID, over ID, dan lain-lainnya. Karena saya takut salah, takut rumus codingan saya error, makanya saya masukin ini df kolom. Saya jalanin. Nah, setelah itu saya copy yang ada di sini. Saya copy, lalu saya paste, saya taruh di sini, terus saya running. Baik, step kelima itu ada data quality. Nah, di sini itu ada namanya mengecek nilai hilang. Nah, ngecek nilai hilang itu caranya apa? Caranya dengan df titik is null, tutup kurung buka kurung titik sum. Kita running. Baik, di sini setelah kita running ternyata data saya tidak ada yang hilang dan hasilnya 0 semua. Lalu kita lanjut langsung ke data setelah dibersihkan. Kita running. Data setelah dibersihkan ini itu rumusnya df titik is null tutup buka kurung titik sum tutup buka kurung. Lalu kita ke bawah. Di sini ada mengecek data duplikat. Kenapa sih harus mengecek data duplikat? Karena kalau kita nggak ngecek data duplikat itu nanti ke bawahnya itu emang bakal codingannya berjalan, tapi ketika nanti kita visualisasinya itu tidak mempermudah atau banyak data yang kayak apa ya, jadi tuh kayak banyak gitu. Jadi misalnya nih di kolom di Excelnya misalnya nomor 56 itu cuma ada satu, sedangkan pas kita cek lagi pas di Excelnya itu ternyata kolomnya 56 itu ada dua. Itu tuh bikin kita tuh jadi kayak perbanyak data gitu. Jadi nanti bisa ada yang error ketika kita codingin nanti di rumus-rumus yang lain, di codingan yang lain-lain. Terus kita duplikat, kita cek apakah ada duplikatnya, dan hasilnya adalah 0, berarti tidak ada data duplikatnya. Terus di sini keterangan saya itu tidak ada data yang hilang karena tadi yang kita lihat pas kita lihat mau cari data yang hilang ternyata kan 0 semua. Berarti kalau 0 semua itu tandanya tuh datanya nggak ada yang hilang. Kecuali kalau di salah satu kolom tadi ada data yang hilang, berarti kita harus cari nih, kita harus masukin codingan buat mencari data yang hilang. Tuh. Kita lanjut ke menampilkan informasi tentang data frame seperti jumlah baris dan kolom tipe data dan jumlah nilai yang hilang. Nah, di sini itu kita tampilin semuanya nih, yaitu dengan rumus df titik info. Kita jalanin, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke bawah lagi. Di sini encode categorical variables.
Terus membuat instance dari label encoder untuk mengubah nilai kategorik menjadi numerik, yaitu rumusnya adalah le sama dengan preprocessing titik label encoder. Terus habis itu menggunakan fit hashtag transform untuk mengubah nilai dalam kolom variabel menjadi nilai numerik, yaitu ada dengan rumus df, masukin variabelnya, terus sama dengan le titik fit hashtag transform buka kurung df, masukin lagi variabelnya, tutup kurung siku baru tutup kurung. Di sini saya masukin variabel saya, yaitu ada match ID, ada index ID, over ID, bal ID, team betting ID, dan lainnya. Di sini tuh kita mengubah data yang tadinya bukan numerik, kita ubah jadi ke numerik. Atau data yang tadinya bukan nomor, kita ubah jadi ke nomor. Gitu. Terus kita lanjut, kita running. Di sini sukses. Dan di sini ada, di sini ada menampilkan data. Memberikan data sama, jadi itu kita nampilin data yang udah kita ubah ke numerik semuanya. Kita shift enter, lalu kita lihat datanya sudah nomor semuanya. Kalau tadi nih kita lihat kan sebelumnya untuk data player decimal ID ini kan tadi kan dia nggak ada tuh 000-nya, dia cuma kayak ada garis-garis strip-stripnya doang. Nah sekarang tuh ada 00-nya, jadi ibarat kayak apa sih gunanya gunanya untuk ngubah menjadi numerik, karena apa? Karena biar kita tahu nih, oh berarti si player decimal ini nilainya tuh 0, bukannya cuma strip doang. Karena kalau strip itu kan masih masuk ke objek, dia belum masuk ke numerik. Nah, jadi kayak tulis keterangannya di bawah, mengubah variabel ke dalam numerik. Untuk keterangannya itu kita ada rumusnya juga ya. Ada codingannya juga, yaitu ada kurang div style sama dengan tanda petik border strip radius titik 210 px titik koma padding titik 215 px titik koma background strip color titik 2 pagar co 2929 titik koma font size 110% dan text align left 2 align left tanda kutip, font color sama dengan black, lebih besar keterangan titik 2 kurang garis miring font H2. Nah di sini tuh kita ubah di sininya, kita tulis di sini. Nah kalau menulisnya itu harus ada yang namanya tanda bintang strip tanda petik 1 mengubah variabel ke dalam numerik. Atau mengubah isi variabel ke dalam numerik. Kita klik 2 kali aja, nol. Nah di sini mengubah nilai dalam kolom menjadi nilai dengan 2 angka di belakang koma. Nah di sini tuh gini. Jadi di sini tuh kita ngubah nilai yang tadinya misalnya kayak komanya tuh banyak, misalnya kayak 0,11111 satu-satunya tuh banyak. Nah kita tuh pengen tuh di belakang koma tuh cuma 2 angka aja, jadi kita ubahnya dengan cara ya pakai rumus yang ini, yaitu df kurung siku match id sama dengan df kurung siku match id titik round dalam kurung 2. Kalau mau satu-satu, kalau nggak mau ada koma pun bisa jadinya 0. Kita jalanin. Sukses. Kita df. Maaf sebelumnya, kenapa tidak berubah koma? Karena memang data yang saya ambil ini tidak ada komanya. Jadi dia dia bukan angka desimal, tapi dia angka yang kayak ratusan. Kayak contohnya 576, nggak mungkin dong jadinya 5,76 karena memang dia itu bukan angka koma. Kalau misalnya seperti ini bisa kita ubah. Jadi roundnya ini kita nolin aja.
Oke. 0, 0. Oke, kita running. Sukses, terus kita tampilkan. Ya. Sama aja. Karena memang dia harusnya tidak ada koma, makanya saya 0. Oke, baik. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada data bersih. Nah, cara kita ambil data bersih itu maksudnya data yang udah kita ubah, yang tadinya misalnya tadinya tuh nggak ada, harusnya itu angka semua angka, terus kita udah harusnya angka, terus habis itu tadinya kan objek, terus kita ubah ke angka, terus semuanya data-data yang udah kita bersihin, duplikatnya semua jadinya 0 dan lain-lainnya, itu kita download. Kita bisa dengan cara rumusnya df.to #excel, buka kurung itu data bersih .xlsx. Kita download, kita running, kita jalankan. Oke, dia akan nongol di sini. Kalau kita ingin download juga bisa, karena ini belum langsung kesimpan di Excel, jadi kita harus download dulu. Langsung nongol di sini ya guys. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kita lihat hasil dari data yang sudah kita bersihkan. Baik, data yang saya bersihkan. Ya, ini dia. Data yang sudah saya bersihkan jadi seperti ini. Akan berbeda dengan data yang belum kita bersihkan, yang baru kita awal ambil dari kaggle.com. Baik, kita lanjutkan. Oke.
Di sini saya cuma pengen ngecek apa data yang udah saya ubah tadi apakah memang benar-benar numerik atau bukan. Jadi saya cek dengan cara print buka kurung df kurung siku decimal type bebas di variabel apa yang mau kalian masukin titik d type. Jadi hasilnya int 64. Oke. Lanjut ke bawahnya. Di sini ada visualisasi histogram menampilkan visualization. Di sini kita berada di step 6 di data visualization. Di sini ada df kurung siku match id titik plot shin his bin sama dengan 20 title to match id. Title itu untuk judulnya. plt titik gca titik spines kurung siku top right titik set visible yang dalam kurung false. Kita running. Maaf. Nah, jadi seperti ini diagramnya. Ini frekuensinya. Di sini ada menampilkan visualisasi innings ID yang tadi itu di atas itu menampilkan visualisasi dari match ID-nya, dan di bawah ini ada menampilkan visualisasi dari innings ID sama rumusnya dengan yang di atas. Di sini saya ingin lihat visualisasi dari innings ID-nya. Namanya seperti ini. Terus kita lanjut ke visualisasi bar chart. Nah, itu membuat plotcon untuk membandingkan match ID dengan over ID. Yaitu rumusnya SNS titik conplot buka kurung data sama dengan df, x-nya itu variabel x-nya itu adalah match ID, y-nya itu over ID. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk penulisan variabelnya harus sama dengan variabel yang ada di kolom dataset kita, nggak boleh beda, karena kalau misalnya beda pun pasti nanti hasilnya akan error. Nah, menambahkan judul pada plot yaitu ada plt title. Di sini tuh maksudnya kayak judul dari si histogramnya ini apa, judul dari si bar chartnya ini apa, yaitu ada match id versi of id. Menambahkan label pada sumbu x yaitu plt x label ada match id, dan menambahkan label pada sumbunya itu ada jumlah legenda dengan judul over id. Maaf sebelumnya belum saya ubah. Over id yaitu plt legend buka kurung title-nya over id dan menampilkan plot yaitu plt show-nya. Oke, jadi match id versi over id, match id-nya, jumlahnya. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada menampilkan visualisasi line chart untuk kolom tim bowling ID. Di sini ada plt titik figur buka kurung fix size sama dengan 10,5, ada plt plot df time bowling ID, markernya 0, markernya itu kayak bulatannya ya, bulatan ini, bulatan dari si line chartnya. Dan line style ini garisnya itu yang untuk ngebentuk si line chartnya, dan colornya itu yaitu blue, itu disebutnya dengan B. Terus plt title-nya ada line chart team bowling ID, ini untuk judulnya, title itu judulnya, plt x labelnya itu index, dan plt y labelnya itu team bowling ID, terus plt grid dan plt show. Kita enter ya, running. Nongolnya seperti ini hasilnya. Terus yang selanjutnya ada membuat plot perbandingan bal ID sampai match ID. Jika df bal ID memiliki nilai-nilai unik, dapat melakukan pengelompokan grup B atau melakukan iterasi. Ada for bal ID in df bal ID unique.
melakukan interaksi melalui nilai-nilai unik dari bal ID. Nah, disitu ada plt titik float df bal ID itu sama dengan bal ID index menggunakan indeks dari dataset Anda sebagai sumber X dalam visualisasi. df bal ID sama dengan bal ID memplot nilai dari kolom bal ID pada sumbernya dalam visualisasi itu label sama dengan bal ID, terus koma markernya 0, lain stylenya, dan marker size-nya 4, plt title, perbandingan bal ID sampai match ID, terus plt X labelnya index match ID, dan plt Y label, dan nilai bal ID, sudah plt gennya load yang sama dengan upper left, bbox, to anchor sama dengan 1.05, 1, plt grid true, line stylenya garis 2, alpha 0,7, dan plt type-nya layout plt show. Running. Ya, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat. Perbandingan bal ID sampai match ID. Ada indeks match ID-nya, ada nilai bal ID. Kita lanjut. Di sini ada membuat heatmap korelasi, ada plt figure, fix size 12,6 dan SCNS titik workspot itu data sama dengan df. Dan di sini saya masukin variabelnya semua, yaitu ada match ID, index ID, over ID, ball ID, tim batting ID, tim bowling ID, striker betting position, non striker ID, bowler ID, batsman score, extra type, extra runs, player decimal ID, decimal type, fielder ID. Ada plt titik title-nya itu distribusi data frame, itu judulnya. PLTG labelnya itu nilai match ID untuk variabel Y-nya. PLTX titik itu ada rotation sama dengan 45, itu ada PLT show. Itu menampilkan plot. Kita kasih enter. Ya, bisa dilihat ada match ID. Match ID, innings ID, over ID, ball ID, dan yang lainnya. Dan di sini ada nilai match ID. Baik, lanjut. Di sini ada menghitung jumlah untuk setiap innings ID. Itu ada status hashtag count sama dengan df innings ID. Di sini aku ngambil data frame itu innings ID, value accounts itu membuat gambar baru dengan ukuran 10x8 inci, plt titik figure, fix size sama dengan 10,8, dan ada membuat diagram P-nya plt P, status counts titik values, label sama dengan status counts index auto PCT-nya sama dengan persen 1.1 F persen start angle sama dengan 90, dan itu mendapatkan judul ke diagram yaitu PLT titik title yaitu distribusi innings ID, menampilkan diagram yaitu PLT show. Kita running. Baik, jadi seperti ini. Lanjut. Ya. Jadi adalah cross step atau tabel silang adalah metode untuk menentukan frekuensi atau proporsi dari kombinasi dua atau lebih variabel. Membuat tabel silang atau cross step antara over ID dan bal ID. Normalize sama dengan index menghasilkan proporsi untuk step over ID dan bal ID. Ada status gender sama dengan PD cross step. Cross step yaitu ada df over ID, df bal ID, dan normalize yang terhadap indeks. Dan membuat plot batang bertumpuk dari tabel silang. Key-nya sama dengan bar untuk plot batang stack dan true untuk menumpuk batang dan fix size 10,6, mengatur ukuran gambar menjadi 10 kali 6 inci. Status gendernya itu plot, kin sama dengan bar, stack sama dengan true, fix size-nya 10,6, tadi dijelasin 10,6 itu mengatur ukuran gambar menjadi 10 kali 6 inci. Menambahkan judul ke plot, itu ada plt title komposisi over ID berdasarkan bal ID. Berdasarkan bal ID dan menambahkan label untuk sumbu X yaitu PLT X label to over ID, dan untuk sumbu Y-nya itu yaitu bal ID. Menambahkan legenda dengan judul start. Maaf, judulnya belum diubah. Saya ubah dulu judulnya.
bal by bal yaitu PLT legend table sama dengan data bal by bal menampilkan plot yaitu PLT show. Running ya, seperti ini. Komposisi over ID berdasarkan bal ID ya, bisa dilihat ini ada judul data bal by bal. Lihat ya. Violin plot adalah jenis visualisasi data yang menggabungkan fitur plot dan plot destinasi untuk menampilkan distribusi. Membuat gambar dengan ukuran 10x6 inci PLT figure fix size sama dengan 10,6. Membuat violin plot untuk menampilkan distribusi bal ID berdasarkan stiker ID. SNS violin plot X sama dengan bal ID dan Y itu stiker ID. Menambahkan judul pada plot yaitu PLT title distribusi stiker ID berdasarkan bal ID dan menambahkan label untuk sumber X-nya itu bal ID dan Y-nya itu stiker ID. Kita running. Oke, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat stiker ID-nya di sini dan bal ID-nya di sini. Kita lihat ke atasnya. Oke. Di sini ada yang terlewat, yaitu ada pair plot, adalah jenis visualisasi data yang menampilkan hubungan berpasangan antara beberapa variabel satu gambar. Membuat pair plot untuk variabel numerik terpilih. Pair plot menampilkan hubungan antara variabel dalam bentuk scatter plot dan histogram. Itu ada SNS titik pair plot, TDF, match ID, mix ID, over ID, dan bal ID. Di sini saya cuma ingin melihat 4 variabel saja, dan di sini pakai Y-nya itu tetap match ID, itu saya ambil dari variabel pertamanya. Itu ada menambahkan judul utama di atas file plot parameter Y1.0.02, menempatkan judul sedikit di atas plot plt titik subtitle, itu ada pair plot variabel numerik koma Y sama dengan 1.02 dan menampilkan plotnya. Itu kita running, yaitu dibilangnya menampilkan plot itu rumus codingannya PLT show. Kita running, shift enter. Oke, sudah keluar hasilnya. Pair plot variabel numerik. Bisa lihat index ID ada over ID, yang di atas index ID, bawahnya over ID. Match ID-nya 0, 100, 200, 300, 400, 500. Sini ada bal ID. Dan yang ketiga bal ID. Right? Oke, lanjut step berikutnya itu menghitung matriks korelasi dari data frame. Jadi ada correlation stack matrix sama dengan df titik core. df titik core ini maksudnya itu adalah semua variabel yang saya masukkan, jadi saya pakainya df titik core.
membuat gambar dengan ukuran 10 kali 8 inci yaitu PLT figure fix sama dengan 10,8, membuat heatmap menggunakan simbol yaitu SCNS titik heatmap correlation matrix not sama dengan truth map call 1 line width sama dengan titik 5 FMT sama dengan tanda petik titik 2F. Menambahkan judul pada heatmap yaitu ada PLT title, yaitu ada heatmap korelasi variabel, title itu ada judulnya, dan mengatur tata letak plot agar tidak tumpang tindih. PLT take layout dan menampilkan plotnya. Kita running. Ini ya. Di sini bisa terlihat bahwa semua variabel yang saya ambil hasilnya seperti ini dan ini. Ya. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang.